Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widaya dengan 22035. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang analisis data dengan dosen pengampu Bapak Pak Wagino. Oke, baik. Di sini di dalam video teknik analisis data ini akan ada beberapa hal yang kita akan bahas, yaitu yang pertama pengertian dari analisis data, kemudian tujuan analisis data, selanjutnya itu jenis-jenis analisis data menurut literatur, dan bagaimana cara analisis data kuantitatif, kemudian data kualitatif, dan selanjutnya itu keuntungan menganalisis data. Dan selanjutnya itu langkah untuk menganalisis data dan prosedur analisis data kuantitatif, itu juga untuk prosedur analisis data kualitatif. Dan selanjutnya itu teknik analisis data, kemudian ada pengertian mean, median, kemudian pengertian modus, dan pengertian t-test. Kemudian yang terakhir itu adalah jenis-jenis uji T. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan ataupun mengurutkan, mengelompokkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga memiliki makna. Ini diambil dari ringkasan berdasarkan metodologi Prof. Sugiono tahun 2019. Selanjutnya yaitu untuk tujuan utamanya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian analisis dilakukan setelah data terkumpul melalui observasi angket, tes, atau dokumentasi. Selanjutnya itu tujuan analisis data. Nah, di sini ada 3 tujuan untuk analisis data. Yang pertama itu menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Kemudian menjawab rumusan masalah, peneliti secara sistematis. Kemudian itu yang ketiga untuk membuktikan hipotesis atau menemukan pola baru di dalam data. Nah, selanjutnya itu jenis analisis data menurut literatur. Yang pertama itu analisis kuantitatif, menggunakan angka, statistik, tabel, dan diagram menurut Prof. Sugiono. Dan selanjutnya itu adalah analisis kualitatif, dilakukan melalui reduksi data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori Mills dan Huberman. Yang ketiga itu adalah analisis data deskriptif. Itu menggambarkan fenomena secara apa adanya. Dan selanjutnya itu adalah analisis inferensial, yaitu menggunakan statistik untuk generalisasi. Nah, masuk kita kepada analisis data kuantitatif. Yang pertama itu digunakan untuk data berupa angka yang dapat dihitung. Yang kemudian analisis ini melibatkan teknik statistik seperti mean, median, modus, regresi, korelasi, dan uji hipotesis. Dan selanjutnya itu adalah uh, bermanfaat dalam penelitian, eksperimen, dan survei. Nah, analisis data kualitatif. Berdasarkan model dari Mills dan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kemudian penelitian ini menafsirkan makna dari data yang berupa kata, dokumen, atau perilaku. Kemudian digunakan pada penelitian fenomenologi, studi kasus, etnografi, dan lain-lain. Selanjutnya, itu keuntungan analisis data.
Yang pertama itu memberikan gambaran objektif terhadap fenomena. Selanjutnya itu membantu menemukan pola hubungan antar variabel. Kemudian menjadi dasar penyusun rekomendasi dan keputusan. Dan selanjutnya itu mengurangi bias melalui teknik statistik maupun validasi data kualitatif. Selanjutnya, langkah analisis data yaitu mengumpulkan data secara sistematis, kemudian membersihkan data cleaning untuk memastikan akurasi, kemudian mengkodekan data agar mudah dianalisis. Di sini maksud mengkodekan ini adalah untuk mengelompokkan data agar kita tidak bingung dalam untuk menganalisisnya. Nah, selanjutnya itu menganalisis menggunakan teknik statistik atau kualitatif dan kemudian menyimpulkan berdasarkan hasil yang ditemukan. Selanjutnya itu prosedur analisis data kuantitatif. Itu pertama menghitung statistik dasar, angka minimum, maksimum, dan min. Melakukan uji prasyarat, normalitas, homogenitas, dan linearitas. Kemudian melakukan uji hipotesis statistik seperti uji T dan regresi ANOVA. Dan selanjutnya itu menafsirkan hasil berdasarkan nilai p-value dan koefisien statistik. Selanjutnya itu prosedur analisis data kualitatif. Nah, di sini ada reduksi data, itu untuk memilih data penting, mengelompokkan dan memberi kode. Kemudian display data, yaitu menyajikan dalam tabel, diagram atau narasi. Kemudian penarikan kesimpulan, mencari makna dan pola dari data. Dan selanjutnya itu verifikasi langsung selama proses penelitian. Selanjutnya, itu ada teknik analisis data. Itu yang pertama statistik deskriptif, yaitu mean, median, modus, dan presentasi. Dan selanjutnya, itu adalah statistik inferensial, uji T, uji Z, ANOVA, dan regresi linear. Kemudian itu ada analisis kualitatif tematik, itu mencari tema dari data yang verbal. Dan selanjutnya analisis komparatif dan korelasional. Kemudian untuk pengertian dari mean adalah mean adalah nilai rata-rata dari seluruh data dan numerik. Rumus mean yaitu adalah sigma X dibagi dengan n. Kemudian mean ini digunakan untuk melihat kecenderungan umum data. Selanjutnya itu pengertian median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jika jumlah data genap, median sama dengan rata-rata dua nilai tengah. Kemudian median cocok untuk data yang memiliki pengecilan ekstrim. Dan selanjutnya untuk pengertian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus dapat memiliki lebih dari satu nilai multimodal dan kemudian sering digunakan dalam analisis distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya itu pengertian t-test. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data. Kemudian digunakan dalam penelitian eksperimen atau komparatif. Nah, contohnya itu membandingkan hasil belajar kelas eksperimen dan dengan kelas kontrol. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis uji T ataupun t-test. Nah, yang pertama itu adalah independen sampel atau t-test. Independen sampel t-test yaitu untuk membandingkan dua kelompok data yang berbeda. Kemudian untuk yang kedua itu adalah parity test, yaitu membandingkan data sebelum ataupun sesudah pada kelompok yang sama. Kemudian yang terakhir itu adalah one sample t-test, yaitu membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Kemudian kesimpulan ditentukan berdasarkan p-value kecil dari 0,05. Itu berarti signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait tentang analisis data ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.